Kadang, yang membuat kita tetap bertahan bukan hal besar, bukan motivasi besar, bukan tujuan hidup yang jelas, bahkan bukan karena kita merasa kuat, tapi karena hal-hal kecil, hal yang mungkin tidak terlihat, tidak dianggap penting, bahkan sering kita abaikan. Seperti bangun pagi meskipun berat, seperti menarik napas di tengah overthinking, seperti tetap menjalani hari walaupun tanpa energi. Dan anehnya, justru hal-hal kecil itu yang diam-diam menjaga kita tetap ada. Karena di saat kita merasa hampir menyerah, yang tersisa bukan kekuatan besar, tapi keputusan kecil untuk tidak berhenti. Video ini bukan tentang menjadi luar biasa, tapi tentang melihat bahwa mungkin selama ini kamu sudah lebih kuat dari yang kamu kira. Kalau kamu lagi ada di fase pelan seperti ini, subscribe. Di sini, kita tidak bicara tentang jadi hebat, tapi tentang tetap bertahan dengan cara yang paling manusiawi. Ada satu pola yang begitu halus, tapi sangat kuat dalam cara kita melihat hidup. Kita hanya menganggap sesuatu berarti jika terlihat besar. Kita diajarkan, secara sadar atau tidak, bahwa kekuatan itu harus terlihat, harus ada hasilnya, harus ada pencapaiannya, harus bisa dibuktikan. Jadi, ketika hidup kita tidak terlihat hebat, ketika hari-hari kita hanya diisi dengan hal-hal sederhana, kita mulai merasa bahwa itu tidak cukup. Kita tidak melihat nilai di dalamnya. Kita tidak melihat bahwa mungkin justru di hal-hal kecil itulah kita sedang bertahan. Karena standar yang kita pegang terlalu besar, kita kehilangan kemampuan untuk menghargai apa yang sebenarnya sedang kita lakukan setiap hari. Standar harus kuat. Ini perlahan membentuk cara kita mengukur diri. Kuat berarti tidak mudah lelah. Kuat berarti tetap produktif. Kuat berarti tidak terpengaruh, tidak goyah, tidak berhenti. Dan ketika kita tidak bisa memenuhi gambaran itu, kita langsung merasa kurang. Padahal, definisi itu sendiri sangat sempit. Ia tidak memberi ruang untuk manusia menjadi manusia. Ia tidak memberi ruang untuk kelelahan, untuk jeda, untuk proses. Dan karena kita terus mencoba masuk ke dalam standar itu, kita mulai mengabaikan bentuk-bentuk kekuatan lain yang tidak terlihat, seperti tetap bangun di hari yang berat, tetap menjalani rutinitas meskipun tanpa energi, atau sekadar tidak menyerah di tengah rasa ingin berhenti. Selain itu, kita juga terbiasa fokus pada hasil, bukan proses. Kita hanya melihat apa yang sudah jadi, bukan apa yang sedang berlangsung. Kita mengapresiasi pencapaian, tapi mengabaikan perjalanan yang membawanya ke sana. Akibatnya, hal-hal kecil yang terjadi setiap hari, yang sebenarnya adalah bagian dari proses itu, terlihat tidak penting. Kita tidak melihat bahwa setiap langkah kecil, sekecil apapun itu, adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar. Kita hanya melihat garis akhir, dan karena kita belum sampai di sana, kita merasa seolah-olah kita belum melakukan apa-apa. Perbandingan dengan orang lain juga memperkuat pola ini. Kita melihat kehidupan orang lain yang tampak lebih maju, lebih berhasil, lebih penuh, dan tanpa sadar kita menggunakan itu sebagai standar. Kita tidak melihat keseluruhan cerita mereka, hanya potongan yang terlihat. Dan dari situ, kita mulai meremehkan perjalanan kita sendiri. Hal-hal kecil yang kita lakukan terasa semakin tidak berarti, karena tidak terlihat sebanding dengan apa yang kita lihat di luar. Padahal, setiap orang berjalan dengan kondisi yang berbeda, beban yang berbeda, dan ritme yang berbeda. Tapi, karena kita terus membandingkan tanpa konteks, kita kehilangan rasa hormat terhadap proses kita sendiri. Dan mungkin, awareness yang paling penting di sini adalah ini. Bertahan juga adalah pencapaian. Bukan pencapaian yang akan dipuji atau dirayakan secara besar, tapi pencapaian yang nyata. Ketika kamu tetap menjalani hari meskipun berat, ketika kamu tidak menyerah meskipun lelah, ketika kamu masih ada di sini, meskipun semuanya terasa sulit, itu bukan hal kecil. Itu adalah bentuk kekuatan yang sering tidak terlihat, bahkan oleh dirimu sendiri. Dan ketika kamu mulai melihatnya, mulai mengakuinya,
cara kamu memandang hidup bisa perlahan berubah. Kamu tidak lagi hanya menunggu momen besar untuk merasa cukup. Kamu mulai menyadari bahwa mungkin selama ini kamu sudah melakukan lebih dari yang kamu kira. Di tengah hari-hari yang terasa berat, seringkali yang menjaga kita tetap berjalan bukanlah sesuatu yang besar atau dramatis, tapi hal-hal kecil yang terjadi berulang tanpa kita sadari. Rutinitas sederhana, bangun dari tempat tidur, membersihkan diri, makan, bergerak sedikit, mungkin terlihat biasa saja, bahkan membosankan. Tapi justru disitulah letak kekuatannya. Rutinitas memberi struktur ketika pikiran terasa kacau. Ia menjadi semacam pegangan kecil yang membuat kita tetap terhubung dengan realita, meskipun di dalam kita merasa kosong atau lelah. Dan meskipun kita melakukannya tanpa banyak perasaan, fakta bahwa kita tetap melakukannya itu sendiri sudah berarti. Selain rutinitas, ada juga momen-momen kecil yang sering luput dari perhatian, seperti menarik napas dalam-dalam tanpa alasan, berhenti sejenak di tengah aktivitas, atau merasakan keheningan meskipun hanya beberapa detik. Momen seperti ini mungkin terlihat tidak signifikan, tapi sebenarnya sangat penting. Karena disitulah sistem kita mendapatkan jeda. Disitulah tubuh dan pikiran kita diberi kesempatan untuk turun dari tekanan yang terus berjalan. Kita tidak selalu sadar bahwa kita melakukannya, tapi momen-momen kecil ini seperti ruang napas yang menjaga kita agar tidak benar-benar jatuh. Kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita anggap sepele juga memiliki peran yang jauh lebih besar dari yang kita kira. Hal-hal seperti membuat minuman hangat, merapikan sedikit ruang, berjalan tanpa tujuan jelas, atau bahkan sekadar membuka jendela dan melihat keluar. Ini bukan sekadar aktivitas kosong. Ini adalah bentuk interaksi kecil dengan hidup. Ketika energi kita rendah, kita tidak membutuhkan perubahan besar. Yang kita butuhkan adalah koneksi kecil yang konsisten. Dan kebiasaan-kebiasaan ini, meskipun sederhana, membantu kita tetap terhubung dengan dunia di sekitar kita. Menariknya, banyak dari hal ini kita lakukan tanpa sadar. Kita tidak berpikir panjang sebelum melakukannya. Kita hanya mengikuti alur. Tapi justru karena itu, mereka menjadi bagian dari sistem bertahan kita. Tubuh dan pikiran kita tahu apa yang perlu dilakukan untuk tetap menjaga keseimbangan, bahkan ketika kita sendiri tidak sepenuhnya menyadarinya. Ini menunjukkan bahwa di dalam diri kita, ada mekanisme alami yang terus bekerja untuk menjaga kita tetap berjalan. Kita mungkin merasa tidak melakukan apa-apa, tapi sebenarnya kita sedang melakukan cukup banyak, hanya saja dalam bentuk yang lebih halus. Dan mungkin yang perlu kita pahami adalah ini. Hal-hal kecil ini bukan sekadar pengisi waktu, tapi fondasi dari keberlanjutan kita. Mereka mungkin tidak terlihat penting dalam satu momen, tapi ketika dikumpulkan, mereka menjadi alasan kenapa kita masih ada di titik ini. Mereka tidak mencolok, tidak dramatis, tapi konsisten. Dan dalam hidup, seringkali yang paling menjaga kita bukan yang besar, dan sesekali tapi yang kecil dan terus ada. Ketika kita mulai melihat nilai dari hal-hal ini, kita mulai menyadari bahwa mungkin selama ini kita tidak benar-benar stuck atau tidak melakukan apa-apa, kita hanya bertahan dengan cara yang lebih tenang. Ada fase di mana kamu tetap menjalani hari, tapi rasanya seperti tidak benar-benar ada di dalamnya. Kamu bangun, melakukan rutinitas, berbicara dengan orang lain, menyelesaikan hal-hal yang perlu diselesaikan, tapi di dalam terasa kosong. Dan seringkali kita menganggap ini sebagai sesuatu yang biasa aja, atau bahkan tanda bahwa kita kehilangan arah. Padahal, jika dilihat lebih dalam, ini adalah salah satu bentuk bertahan yang paling halus. Ketika sistem kita tidak punya cukup energi untuk sepenuhnya hadir secara emosional, ia tetap menjaga kita agar bisa berfungsi secara minimal. Ini bukan kegagalan untuk hidup sepenuhnya.
Ini adalah cara tubuh memastikan kita tetap berjalan, meskipun dengan kapasitas terbatas. Di tengah kondisi itu, kita juga sering mencari distraksi kecil. Bukan distraksi besar yang benar-benar mengalihkan sepenuhnya, tapi hal-hal ringan yang cukup untuk membuat kita tidak terlalu tenggelam dalam apa yang kita rasakan. Scrolling sebentar, mendengarkan sesuatu di background, menonton tanpa benar-benar fokus, atau melakukan aktivitas kecil tanpa tujuan jelas. Ini sering dianggap sebagai buang waktu atau tanda tidak produktif. Tapi sebenarnya, distraksi kecil ini bisa menjadi alat penyeimbang. Ia memberi jarak antara kita dan perasaan yang mungkin terlalu berat untuk dihadapi secara langsung. Ia bukan solusi jangka panjang, tapi dalam momen tertentu, ia membantu kita tetap stabil. Selain itu, ada juga kecenderungan untuk secara tidak sadar menghindari hal-hal yang terasa terlalu berat. Kita mungkin menunda percakapan tertentu, menghindari situasi yang terlalu menekan, atau tidak memaksakan diri untuk menghadapi sesuatu yang kita tahu akan menguras energi. Dari luar, ini bisa terlihat seperti menghindar atau tidak berani. Tapi dari dalam, ini adalah bentuk perlindungan. Tubuh dan pikiran kita secara alami akan mengurangi paparan terhadap hal-hal yang bisa memperburuk kondisi kita. Ini bukan kelemahan, tapi bentuk kecerdasan emosional yang bekerja di level yang sangat halus. Semua ini sebenarnya adalah bentuk adaptasi terhadap kondisi yang sedang kita alami. Ketika hidup terasa sulit, sistem kita tidak berhenti. Ia menyesuaikan. Ia mengubah cara kita berfungsi, cara kita merespon, bahkan cara kita merasakan. Kita mungkin tidak lagi seaktif dulu, tidak seantusias dulu, tidak sekuat dulu, tapi kita tetap berjalan. Dan adaptasi ini bukan sesuatu yang biasa aja. Ia adalah proses kompleks yang memungkinkan kita bertahan tanpa harus benar-benar runtuh. Hanya saja, karena bentuknya tidak dramatis, kita sering tidak melihatnya sebagai sesuatu yang berarti. Dan mungkin yang perlu kita sadari adalah ini. Semua respon ini adalah bentuk kekuatan. Bukan kekuatan yang terlihat jelas atau bisa dibanggakan secara sosial, tapi kekuatan yang bekerja diam-diam. Kekuatan untuk tetap menjalani hari meskipun kosong. Untuk menjaga diri tetap stabil meskipun tidak sepenuhnya baik-baik saja. Untuk terus ada meskipun rasanya berat. Kita sering mencari bukti bahwa kita kuat dalam hal-hal besar, padahal mungkin selama ini kekuatan kita sudah terlihat hanya dalam bentuk yang lebih tenang, lebih halus, dan lebih manusiawi. Di titik tertentu, perubahan tidak selalu datang dari melakukan sesuatu yang baru, tapi dari melihat hal yang sama dengan cara yang berbeda. Kita mulai menyadari bahwa mungkin selama ini kita terlalu sibuk mengejar sesuatu yang besar, sampai kita tidak pernah benar-benar melihat apa yang sudah ada. Self-awareness terhadap hal-hal kecil menjadi pintu pertama. Bukan hanya menyadari emosi atau pikiran yang besar, tapi juga memperhatikan detail yang sering kita lewatkan. Bagaimana kita tetap bangun meskipun berat, bagaimana kita tetap menjalani hari meskipun tanpa semangat, bagaimana kita tetap memilih untuk tidak menyerah meskipun pelan. Ketika kita mulai melihat ini dengan sadar, sesuatu yang sebelumnya terasa biasa aja mulai terlihat berbeda. Dari kesadaran itu, kita juga mulai mempertanyakan standar yang selama ini kita pegang. Standar yang terlalu besar, terlalu tinggi, dan seringkali tidak realistis untuk kondisi kita sekarang. Kita mulai menyadari bahwa tidak semua fase hidup harus terlihat produktif, tidak semua hari harus penuh pencapaian, dan tidak semua momen harus berarti besar untuk dianggap berharga. Melepas standar ini bukan berarti kita berhenti berkembang, tapi kita berhenti memaksakan diri untuk selalu berada di titik yang sama. Kita memberi ruang untuk variasi, untuk perubahan, untuk fase yang lebih pelan, tanpa langsung menganggapnya sebagai kegagalan. Ketika tekanan itu mulai berkurang, kita juga mulai bisa hadir di hal-hal yang lebih sederhana. Presence dalam aktivitas kecil, seperti makan tanpa terburu-buru,
duduk tanpa distraksi, atau sekadar memperhatikan sekitar menjadi sesuatu yang sebelumnya jarang kita lakukan. Karena selama ini, pikiran kita selalu berada di tempat lain, di masa depan yang harus dikejar, atau di masa lalu yang belum selesai. Tapi ketika kita mulai kembali ke momen sekarang, bahkan dalam hal yang sangat sederhana, kita mulai merasakan koneksi yang sempat hilang. Dan koneksi itu, sekecil apapun, adalah bagian penting dari proses pemulihan. Self-compassion juga mulai tumbuh dari cara kita melihat diri dengan lebih lembut. Kita tidak lagi langsung mengkritik ketika tidak melakukan cukup, tidak lagi merendahkan ketika tidak sesuai harapan. Kita mulai berbicara dengan diri sendiri dengan cara yang lebih manusiawi, mengakui bahwa kita lelah, bahwa kita sedang dalam proses, bahwa kita tidak harus selalu kuat. Ini bukan berarti kita berhenti menantang diri, tapi kita berhenti menggunakan cara yang menyakiti diri sendiri untuk mencoba menjadi lebih baik, karena pada akhirnya kita tidak bisa membangun sesuatu yang sehat dari fondasi yang penuh tekanan. Dan perlahan, kita mulai melihat diri kita secara lebih utuh. Tidak hanya dari apa yang kurang, tapi juga dari apa yang sudah kita lewati. Tidak hanya dari apa yang belum kita capai, tapi juga dari bagaimana kita tetap bertahan sampai titik ini. Kita mulai menyadari bahwa kita bukan hanya kumpulan kekurangan atau kegagalan, tapi juga kumpulan usaha, adaptasi, dan kekuatan yang tidak selalu terlihat. Dan ketika kita bisa melihat diri dengan cara ini, cara kita menjalani hidup pun ikut berubah. Kita tidak lagi terus-menerus merasa kurang, kita mulai merasa cukup, setidaknya untuk hari ini. Selama ini, kita sering menganggap bahwa kekuatan harus terlihat besar, harus ada pencapaian, harus ada perubahan yang signifikan, harus ada sesuatu yang bisa dibuktikan ke dunia. Tapi, di fase-fase tertentu dalam hidup, definisi itu mulai runtuh. Kita mulai melihat bahwa ada bentuk kekuatan lain yang jauh lebih sunyi, tapi jauh lebih nyata. Bertahan. Bertahan ketika tidak ada energi. Bertahan ketika tidak ada arah yang jelas. Bertahan ketika semuanya terasa berat, tapi kita tetap memilih untuk tidak menyerah. Ini bukan sesuatu yang spektakuler, tapi justru karena itu sering tidak kita akui sebagai kekuatan. Bertahan bukan berarti diam tanpa arti. Ia adalah keputusan yang terus diulang, setiap hari, bahkan setiap momen. Ketika kamu bangun meskipun berat, ketika kamu tetap menjalani rutinitas meskipun kosong, ketika kamu memilih untuk tidak berhenti meskipun tidak tahu harus kemana, itu adalah bentuk aksi. Mungkin tidak terlihat seperti kemajuan besar, tapi itu adalah gerakan. Dan dalam banyak situasi, tetap bergerak, sekecil apapun itu, lebih sulit daripada yang terlihat. Karena ketika energi rendah dan pikiran penuh, keputusan untuk tetap ada bukan sesuatu yang ringan. Kita juga mulai memahami bahwa tidak semua hal yang berarti harus terlihat besar. Ada nilai dalam hal-hal kecil yang konsisten. Ada kekuatan dalam langkah yang pelan, tapi terus berjalan. Dunia mungkin lebih mudah mengapresiasi hal-hal besar dan cepat, tapi hidup kita tidak selalu berjalan seperti itu. Ada fase di mana yang paling penting bukan seberapa jauh kita melangkah, tapi apakah kita masih melangkah. Dan dalam fase seperti itu, hal-hal kecil bukan sekadar cukup, mereka adalah fondasi dari segalanya. Kekuatan yang sebenarnya seringkali tidak berisik. Ia tidak selalu terlihat dari luar, tidak selalu bisa dijelaskan, dan tidak selalu dipahami oleh orang lain. Tapi ia terasa dari dalam, dari bagaimana kita tetap menjaga diri, tetap memilih untuk ada, tetap mencoba meskipun pelan. Ini adalah kekuatan yang tidak bergantung pada validasi luar, tidak membutuhkan pengakuan. Ia tumbuh dari dalam, dari pengalaman, dari proses yang mungkin tidak pernah dilihat oleh siapapun selain diri kita sendiri. Dan pada akhirnya, ada satu realita yang mungkin sederhana, tapi sangat penting untuk diingat. Kamu masih di sini. Itu bukan kebetulan. Di balik semua hari yang berat,
semua momen yang terasa kosong, semua kelelahan yang mungkin tidak pernah kamu ceritakan, kamu tetap bertahan. Dan itu berarti ada sesuatu di dalam dirimu yang terus memilih untuk hidup, meskipun tidak selalu mudah. Mungkin kamu tidak selalu melihatnya, mungkin kamu tidak selalu merasakannya, tapi itu ada. Dan mungkin untuk saat ini, itu sudah lebih dari cukup. Mungkin setelah semua ini, hidupmu masih belum berubah secara besar. Hari-harimu mungkin masih terasa sama, masih pelan, masih penuh jeda yang tidak selalu nyaman. Tapi ada sesuatu yang mulai bergeser, cara kamu melihat dirimu sendiri. Kamu mulai menyadari bahwa mungkin selama ini kamu tidak kurang, kamu hanya tidak pernah benar-benar melihat apa yang sudah kamu lakukan. Bahwa bertahan, sekecil apapun bentuknya, bukan sesuatu yang biasa. Itu adalah sesuatu yang nyata dan berarti. Jadi, kalau hari ini kamu hanya bisa melakukan hal kecil, itu tidak apa-apa. Kalau yang bisa kamu lakukan hanya bangun, bernapas, dan melewati hari, itu sudah cukup. Kamu tidak harus selalu terlihat kuat untuk benar-benar kuat, karena seringkali kekuatan itu justru ada di hal-hal yang paling sederhana, yang tidak terlihat, tapi terus menjaga kamu tetap ada di sini. Kalau kamu merasa video ini relate dengan kamu, atau mungkin ini adalah hal yang selama ini kamu rasakan, tapi tidak pernah bisa kamu jelaskan, kamu bisa subscribe channel ini. Di sini, kita belajar melihat diri kita dengan cara yang lebih jujur, lebih lembut, dan lebih manusiawi.